Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, salam sehat dari kami di Studio 3 Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat. Saya Coki Sitohang menyapa Anda dan inilah program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Cara tepatnya itu mesti diutamakan karena dari pengetahuan, informasi, bincang-bincang Anda bisa memiliki solusi jitu atas pergumulan kesehatan Anda selama ini yang belum teratasi. Kami akan berikan Anda solusinya, itu sudah pasti. Dan di studio kami ada 2 orang praktisi kesehatan dan juga 1 orang narasumber kami yang tersambung via daring secara virtual. Nanti kita akan sapa ya pemirsa. Tapi kami ingatkan bagi Anda yang punya cerita riwayat kesehatan yang nggak begitu baik, jangan dipendam sendiri. Tolong kirim ke kami, alamat emailnya di sini dan kami ingin undang Anda hadir untuk menjadi narasumber kami di acara Go Healthy. Inilah 2 orang praktisi kesehatan. Hai Mbak Preticia Sufarli, hai Bang Paidon Lumban Toruan. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bugar, Iya. Terima kasih buat kehadirannya para praktisi kesehatan dan pemirsa. Siapa di antara Anda dan keluarga yang punya keluhan vertigo? Kalau lagi muncul vertigonya itu rasanya sudah pasti nggak akan nyaman. Bukan hanya di kepala tapi di sekujur tubuh ujung-ujungnya. Nanti kami akan kasih solusinya kepada Anda. Termasuk juga kita akan mendapatkan insights atau pencerahan dari narasumber yang punya cerita tentang vertigonya di masa lalu. Tapi sekarang sudah tidak dirasakan lagi. Pak Edi James. Hai Pak Edi, salam sehat. Halo. Pak Coki, sehat selalu. Bapak Edi, kami semua di Studio 3 bersemangat untuk mendengarkan cerita Bapak. Tapi sebelum kita ke wawancara ya, tapi mari kita bermain terlebih dahulu Pak Edi. Ada ice breaking dari kami di awal pembukaan acara. Namanya benar atau salah. Makanan asin berkaitan dengan vertigo. Menurut Bapak, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Alasannya, setelah kita makan yang kelebihan asin, kita agak pusing sedikit. Tepat jawabannya Pak Edi, benar bahwa ini berkaitan ya. Memang bahwa makanan asin, khususnya asin dengan kawan-kawannya, itu bisa meningkatkan risiko vertigo pada orang-orang yang memang sensitif dengan masalah ini. Asin yang tinggi itu menyebabkan namanya retensi cairan atau meningkatkan cairan di dalam pembuluh darah. Jadi tekanan darah di sekitar tulang-tulang keseimbangan ya di dalam telinga itu kan ada organ keseimbangan kita. Ketika aliran darah terganggu, maka keseimbangan juga terganggu. Pada beberapa orang itu dampaknya memang sangat tidak menyenangkan. Apalagi kalau asinnya itu berhubungan dengan makanan yang berlemak tinggi ya. Yang mungkin nggak kelihatan, misalnya ikan goreng tepung, kemudian nanti pakai french fries, itu asinnya ditambah dengan minyak yang jenuh, sehingga udah mah terjadi retensi cairan, juga terjadi pengentalan darah yang makin menyebabkan terganggunya fungsi keseimbangan di otak manusia. Makanan asin berkaitan dengan vertigo, ini adalah pernyataan yang benar. Kita ke benar salah yang kedua, saya bacakan. Pengidap vertigo perlu membatasi minuman beralkohol. Apakah menurut Pak Edi pernyataan ini benar atau salah? Benar sekali. Alasannya Pak Edi, kasih tahu. Alasannya, kalau dalam situasi kita mau istirahat, minum alkohol, lebih besar goncangannya, vertigo. Jawaban dari Pak Edi sudah sangat tepat. Mantap. Memang mantap. pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Sering mengonsumsi minuman beralkohol itu akan mengganggu keseimbangan cairan tubuh pada tubuh Anda pemirsa. Bisa terjadi dehidrasi, bisa terjadi retensi cairan. Jadi terkadang ketidakseimbangan cairan tubuh itulah yang mengakibatkan tulang-tulang keseimbangan di dalam telinga bagian dalam kita itu akhirnya mengalami gangguan. Kalau misalkan orang vertigo biasanya ada kaitan juga nih, ada beberapa yang mengalami mual, muntah, ada juga yang mengalami migrain. Alkohol sendiri juga dapat memperburuk gejala itu. Pak Edi, selamat ya karena ternyata Bapak menjawab tepat juga pada pernyataan benar salah yang kedua ini. Sekali lagi pemirsa, yang tadi disampaikan bahwa pengidap vertigo perlu membatasi minuman beralkohol. Ini adalah pernyataan yang benar. Selamat Pak Edi untuk 2 jawaban yang tepat. Sehingga nanti kami akan kirimkan Bapak kenang-kenangan dari Go Healthy. Pemirsa, Pak Edi James usianya 63 tahun.
kira-kira bagaimana perjalanan riwayat kesehatannya, khususnya ketika menghadapi saat-saat sulit pas vertigonya kambuh. Berikut adalah profil dari Bapak Eddie James. Eddie James. Aktivitasnya yang padat kerap membuat Eddie kurang istirahat. Terlebih ia juga sempat kesulitan tidur di malam hari. Hingga pada tahun 2016, Eddie tiba-tiba merasa pusing yang begitu hebat. Penglihatannya seperti berputar-putar dan goyang layaknya gempa. Ia didiagnosis mengalami vertigo. Dan kondisi ini lumayan sering terjadi. Dalam sebulan, ia bisa mengalami vertigo sebanyak 2-3 kali. Tak jarang, ia merasakan vertigo ketika sedang menyetir. Alhasil, ia harus menepi sebentar sampai keluhan pusingnya menghilang. Tentu, selain membahayakan, Eddie merasa sangat terganggu dengan kondisi tersebut. Ia pun mencoba untuk memperbaiki pola istirahatnya dan rutin mengkonsumsi obat dari dokter. Selain itu, Eddie juga rutin menggunakan teknologi laser. Hingga seiring berjalannya waktu, kondisi kian membaik. Keluhan vertigo yang dirasakan pun sudah tidak pernah kambuh lagi. Pak, Anda terlihat bahagia sekali ya diwawancara oleh kami, bahkan tadi sebelum kita mulai on air, sumringah, antusias gitu. Kelihatannya seperti sebuah beban besar itu sudah lepas gara-gara Anda sudah pakai teknologi laser. Itu benar apa betul, Pak? Betul, Pak. Memakai ini sangat membantu, Pak. Karena dulu saya kalau nyetir itu seringkali minggir, istirahat sejenak, ilangin pusing-pusing, vertigo. Tapi sejak pakai teknologi laser, sampai saat ini saya ke Bali langsung hanya berhenti sejenak di tempat pom bensin. Sangat membantu sekali dalam kesehatan saya dan operasional sehari-hari. Vertigo itu yang dulunya sering Bapak alami, bisa sebulan 2-3 kali, sangat mengganggu. Sekarang sejak pakai laser itu tidak kambuh lagi vertigonya? Total, tidak pernah, Pak Joki. Tensi Bapak aman ya, Pak ya? Tensinya normal. 120/80 di usia 63 tahun? 120/80. Top. Saya sudah Ya. rekomendasikan ada beberapa teman untuk pakai teknologi laser. Dan mereka mengikuti. Ada yang sinusitisnya lama, sembuh, sekarang sudah oke semua. Bapak sendiri sekarang lebih rajin dan rutin memeriksakan kesehatan Bapak ke dokter untuk memastikan kadar kolesterol, gula darah, tensi itu tetap dalam keadaan normal, atau hanya berdasarkan perasaan Bapak saja? Setiap 3 bulan waktu itu saya coba rutin check up kan. Apakah vertigo sama kolesterol, gula darah. Ternyata mulai menurun dan sekarang tidak pernah lagi ada yang merasa lebih tinggi atau kambuh atau apa, tidak ada. Pernah periksa sebelumnya, Pak, kolesterolnya atau Gimana, asam Pak? urat? Pernah periksa sebelumnya? Kolesterol 200 lebih ya, 200 lebih. Sesudah saya pakai teknologi laser ini semua itu turun. Jadi mungkin Pak Eddie ini juga ada riwayat kolesterol yang sudah cukup tinggi. Nah, salah satu dampaknya adalah mungkin bukan pada yang tampak langsung hipertensi ya. Tapi salah satu bentuk dari kolesterol yang mengeras itu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, Pak, di tulang-tulang pendengaran di sekitar telinga, di dalam telinga. Nah, itulah ketika Pak Eddie menggunakan teknologi laser, selain membantu kolesterol juga, ya, bisa membantu mengontrol, menurunkan kolesterol, juga bisa membantu mengurangi gejala vertigo. Teknologi laser ini kan membantu membuka pembuluh darah ya. Membantu membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa terkontrol. Pun kalau yang tidak punya darah tinggi, dia membantu membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Kemudian darah yang menggumpal yang bisa berisiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan juga bisa memicu terjadinya masalah vertigo itu diatasi dengan bantuan teknologi laser. Iya betul, kalau kita berbicara masalah vertigo ini bukan seperti pusing biasa ya pemirsa ya. Jadi vertigo ini pusing, mutar, bahkan bisa sampai mengakibatkan mual muntah. Vertigo sendiri secara medis ya, penyebabnya tuh dibagi jadi 2 yang paling utama. Kita sebut dengan vertigo sentral apabila gangguannya pada sistem saraf pusat, contohnya pada otak atau batang otak. Lalu ada vertigo perifer, ini contohnya gangguan pada telinga bagian dalam, ini
yang paling sering dialami oleh pemirsa di rumah dan masyarakat ya, terutama contohnya seperti Pak Edi. Yang perlu pemirsa di rumah waspadai bahwa sebenarnya nggak cuma orang kolesterol tinggi aja yang lebih rentan terkena vertigo perifer. Tapi banyak, contohnya siapa? Hipertensi, orang dengan diabetes, orang dengan trigliserida tinggi, asam urat tinggi. Pada wanita ini lebih sering nih mudah terkena vertigo. Kenapa? Hal tersebut diakibatkan karena terjadinya retensi cairan. Kita hipertensi ada retensi cairan terjadi di sana. Gula darah tinggi juga mengalami demikian. Makan makanan yang gulanya tinggi, asin, atau minuman berkafein, makanan berkafein, minuman beralkohol, itu semua dapat mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam tubuh Anda, sehingga apa yang terjadi? Ini ibarat kata ya, kalau misalnya kita lihat ya di dalam telinga bagian dalam kita ini ada satu rumah keong yang di dalamnya ini ada rambut-rambut halus. Ketika terlalu banyak cairan di dalam tubuh kita, terjadi retensi cairan, ini ibarat kata kayak pergerakannya tuh terhambat. Akhirnya terjadilah vertigo tersebut. Nah, untuk itu kita harus memiliki kualitas darah, pembuluh darah, dan pola hidup yang baik. Tentu vertigo ini sebenarnya bisa ditangani dengan tepat, bisa juga kita cegah, asal menerapkan 4 pilar pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser sebagai pelengkap upaya kesehatan Anda. Pemirsa, teknologi laser yang kami perbincangkan dari tadi adalah Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate. Cara kerjanya adalah menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang punya masalah seperti Pak Edi, vertigo, pusing, sakit kepala, menahun, dan tampaknya nggak ada solusi pas. Dan juga ada temannya Pak Edi tadi, beliau ceritakan punya masalah yang sama. Bahkan ada tambahannya, sinusitis. Saya percaya teknologi laser ini adalah jawabannya bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Kami menunggu Anda. Silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar. Inilah nomor call center. Di sana ada tim bekerja secara simultan dan kolektif. Kami siap untuk menerima perbincangan dengan Anda dan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan teknologi laser. Produk Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Didukung oleh Pemirsa, narasumber kami Pak Edi James yang tersambung secara virtual. Dulu sebelum pakai teknologi laser, keluhan utama beliau adalah sakit vertigo. Dan saking mengganggunya sakit vertigo itu, ketika beliau sedang berkendara, harus menepi terlebih dahulu, istirahat cukup lama, sampai rasa tidak nyamannya itu hilang perlahan, baru beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Beliau memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Dan menurut pengakuannya, ceritanya di segmen pertama tadi, sejak pakai teknologi laser, vertigonya hilang. Pak Edi, Bapak masih suka makan buah nggak? Buah selalu, tiap hari. Ini ada informasi penting untuk Pak Edi James dan juga buat pemirsa semua. Tahukah Anda bahwa mengonsumsi nanas, jeruk, dan pisang sebelum tidur akan bisa membantu Anda punya tidur dengan kualitas yang nyenyak? Ya, saya nggak tahu ini digabung Bang Paidon atau makan terpisah atau pilih salah satunya. Tolong diperdalam lagi Bang Paidon. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita buah-buahan sebagai salah satu makanan yang bermanfaat, dan salah tiganya, pisang, jeruk, nanas, ternyata selain memang punya manfaat yang bagus buat kesehatan, ada juga manfaat untuk membantu tidur lebih lelap. Kita bahas satu aja ya supaya nggak terlalu banyak. Misalnya pisang ya. Pisang juga mengandung asam amino triptofan yang membantu merangsang produksi melatonin dan serotonin di dalam otak manusia. Sehingga apa? Sehingga bisa tidur lebih lelap. Pak Edi boleh tambahkan pisang dalam menu Anda sehari-hari, khususnya di malam hari. Ya, bahwa semangka dan melon itu bermanfaat buat membantu mengontrol tekanan darah, membantu kesehatan kulit. Oke, sekarang boleh tambahkan pisang untuk membantu supaya bisa tidur lebih lelap. Nanas boleh nggak? Boleh. Jeruk boleh nggak? Boleh. Karena mereka juga punya mekanisme yang berbeda, tapi bisa sampai ke satu tujuan yang sama, meningkatkan hormon melatonin untuk membantu tidur lebih lelap. Terima kasih Bang Paidon. Kita kembali lagi ke obrolan seputar teknologi laser sekarang ya. Pak Edi, biasanya sekarang-sekarang ini di tengah kesibukan,
Bapak itu pakai teknologi laser di pergelangan tangan kiri pada saat Bapak lagi ngapain? Kalau lagi istirahat, mau makan siang, saya coba pakai 30 menit. Nanti pulang, istirahat, tidur 1 jam. Setiap hari. Waktu Pak Edi lagi pergi keluar kota seperti sekarang karena Bapak nggak bisa hadir langsung di studio kami, Bapak selalu bawa teknologi laser? Bawa. Bagaimana kondisi alatnya sekarang setelah 5 tahun Bapak menggunakan teknologi laser? Masih bagus Pak, saya baru ganti yang tipe yang terbaru. Yang saya beli, pertama saya kasih teman. Ada alasan khusus Pak kasih ke teman ini? Dia sinusitis Pak, sama suka vertigo juga. Jadi saya kasih. Ternyata menurut dia ya sangat membantu sampai saat ini. Kami dapat satu cerita positif lagi dari teman Bapak yang menerima teknologi laser atas pemberian Bapak kepada beliau dan ternyata membawa manfaat peningkatan kualitas kesehatan. Begitu ya Pak ya? Betul, betul. Mantap. Dia sinusitisnya hilang, vertigonya juga hilang. Pakai yang buat hidung. Intranasal. Ya. Saya senang sekali melihat peningkatan kesehatan yang dialami oleh Pak Edi, dan saya juga senang melihat Pak Edi kalau memanfaatkan teknologi, dimanfaatkan secara maksimal. Jadi pakai teknologi laser di area pergelangan tangan, pakai juga yang secara intranasal. Nah khususnya nih untuk yang intranasal nih dapat membantu Anda pemirsa di rumah yang memiliki keluhan vertigo, sinusitis, atau memang sekedar ingin menjaga aja aliran darah di area kepala dengan baik, jadinya agar fungsi kognitif tetap terjaga sampai usia lanjut. Kita sama-sama lihat ya, ini merupakan teknologi laser yang digunakan oleh Pak Edi, digunakannya pada area pergelangan tangan, tapi bisa ada ekstensinya, digunakan secara intranasal. Nantinya manfaat-manfaat yang dirasakan itu banyak. Tentunya adalah peningkatan kualitas darah dan pembuluh darah. Tekanan darah menjadi lebih terkendali. Jadi buat Pak Edi yang udah usianya 63 tahun, biasanya kalau lansia sangat erat dengan hipertensi, justru kebalikannya nih Pak Edi setelah menggunakan teknologi laser, tensinya terjaga tetap stabil sampai usia lanjut. Nah ini ekstensi yang digunakan secara rongga hidung nih, intranasal, ini sudah ada tambahannya juga nih. Ekstensinya bisa digunakan di dalam rongga telinga. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya pusat keseimbangan kita ketika kita berbicara masalah vertigo, ini juga harus dijaga, terutama di area telinga. Jadi telinga bagian dalam kita itu ada pusat keseimbangan yang apabila kualitas darah dan pembuluh darah Anda terganggu, maka dampaknya bisa mengalami gangguan juga pada area sana. Jadi manfaatkan teknologi laser secara maksimal pada area pergelangan tangan, pada rongga hidung maupun pada rongga telinga. Teknologi laser itu memang membantu melancarkan peredaran darah. Kelihatannya sepele, kalimat melancarkan peredaran darah sepertinya sepele, tapi organ tubuh Anda tidak akan menganggap sepele. Pembuluh darah yang sehat bisa mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ, ke otak, ke jantung, ke ke ginjal ya. Itu akan merasa berterima kasih kepada Anda ketika aliran darahnya sehat. Nah, tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Preti jelas, dia membantu membuka pembuluh darah yang dibuka di sekujur tubuh. Nah, untuk yang pingin lebih cepat sampainya, ada ekstensinya itu sambungannya intranasal yang di hidung atau yang di telinga namanya ear probe. Jadi lebih cepat sampainya. Nah, ketika dipakai ya, apa hasilnya? Hasilnya aliran darahnya lebih lancar ya. Kalau misalnya dipakai di hidung ya intranasal, maka lebih cepat aliran darahnya sampai. Kalau yang dipasang dengan ear probe yang di telinga, maka di otak bagian tengah itu di samping juga lebih cepat sampai, pemirsa. Ada kok tambahan-tambahan dari teknologi laser yang memampukan kita untuk punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sekarang setelah Anda melihat ini, tentu Anda tahu kalau Anda menggunakan teknologi laser, Anda juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang dirasakan Pak James ya. Ketika Anda sudah tahu berarti apa? Berhenti menunda-nunda, bertindak sekarang. Untuk yang sudah telanjur mengalami hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi, dan belum bertindak, sekarang waktunya bertindak. Nah ini nih mungkin pemirsa di rumah ya, kalau misalkan yang pola hidupnya nggak bisa dilengkapin semua, apalagi kalau makan yang masih suka gorengan, bersantan, makan yang manis-manis, makan yang asin-asin, belum lagi mageran, merokok, mengonsumsi alkohol, kira-kira
pembuluh darah di dalam tubuh Anda nih gambarannya seperti ini. Ada penyempitan, ada plak lemak yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Terus udah kayak gitu aliran darah menjadi tidak baik, akhirnya menggumpal. Kalau misalkan nih teknologi laser ketika disinarkan ke dalam pembuluh darah, nantinya gumpalan-gumpalan pembuluh darah ini akan dibantu untuk diuraikan. Sehingga aliran darah menjadi lebih baik, lebih lancar, membawa nutrisi dan oksigen sampai ke organ-organ vital. Aliran darah yang lebih lancar di area rongga hidung ini bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun, menekan proses alergi, sehingga proses pemulihan bisa terbantu. Ditambah lagi, mungkin memang nggak punya keluhan. Contohnya kayak saya, kayak Bang Coki, kayak Bang Paidon. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kesehatan yang sudah diberikan oleh Tuhan sampai usia tua. Betul dong? Nah, salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Kami mau berbagi cerita nih Pak, ada yang seperti Pak Edi juga pernah mengalami keluhan yang sama, tapi pemirsa, masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Mari kita simak. Mengalami suatu pola hidup yang tidak teratur, terutama dimakan. Waktu tidur, waktu istirahat makin pendek, waktu untuk berolahraga juga tidak ada. Akhirnya terjadilah gangguan-gangguan pada tubuh kita, termasuk salah satunya saya mengalami kadang-kadang pusing dan kemudian juga mulai kolesterol. Alat yang berbentuk laser ini yang saya pakai di pergelangan tangan dan saya gunakan secara rutin itu bisa membantu melancarkan peredaran darah saya dan itu membantu stabilisasi darah dan juga mencegah kekentalan darah. Otomatis peredaran darah saya semakin lancar, bangun pagi lebih segar, tidak ada pegal-pegal di pundak saya seperti biasanya dan saya punya stamina berkonsentrasi lebih panjang. Masih bersama dengan narasumber kami yang hadir secara virtual, Pak Edi, yang sekali lagi pemirsa, saya tidak berlebihan mengingatkan hal ini, tapi Pak Edi sungguh-sungguh betul-betul antusias. Dan beliau bersemangat karena vertigonya hilang, nggak kambuh lagi. Bahkan ketika beliau menggunakan teknologi laser pertama kali, alat yang pertama beliau punya itu sudah diserahkan, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Pak Edi tahu temannya perlu bantuan teknologi laser karena mengalami sinusitis dan vertigo. Dan ternyata kawannya itu pun sudah mengalami perbaikan. Berterima kasihlah kepada Pak Edi. Dan Pak Edi, di penghujung acara ini saya bermohon Pak, kiranya Bapak berkenan untuk mengajak pemirsa Go Healthy untuk juga bisa menggunakan teknologi laser karena Bapak sudah punya pengalaman selama menggunakan teknologi laser. Silakan Pak. Bagi lansia-lansia yang masih merasakan ada gangguan-gangguan vertigo dan sendi-sendinya mulai agak kenyut-kenyut sedikit, silakan pakai teknologi laser dan itu sangat membantu Anda untuk keselamatan kesehatan Anda. Cerita dari Pak Edi yang berada di Bekasi ini menjadi pencerahan bagi kita semua, penguatan dan membawa pengharapan bagi pemirsa sekalian. Masalah kesehatan yang dialami oleh Pak Edi, khususnya masalah vertigo tadi, teratasi. Jadi bagi pemirsa yang sedang mencari inspirasi, saya percaya Anda sedang mendapatkan manfaat dari program ini. Dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Atasi masalah kesehatan, cegah komplikasinya. Anda harus take action sekarang juga. Bagi yang masih muda, berenergi, produktif, merasa bahwa badannya baik-baik aja, nggak ada keluhan kesehatan apapun, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi justru lebih baik kalau Anda menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Mari kita jadikan AccuLaser Ultimate dan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Kami menunggu telepon Anda di nomor call center berikut ini dan tim kami siap melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Jika Anda sudah mendapatkannya, silahkan berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall.
Sebelum kami menutup acara, kami ingatkan Anda untuk mengirim saran, kritikan, dan masukan ke program ini lewat alamat berikut ini. Saya Coki Sitohang, kita pasti ketemu lagi. Salam sehat! Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.